Perkenalkan, nama saya Dagor Trisetio. Saya salah satu anggota organisasi di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Kota Palangkaraya. Menurut saya, mahasiswa itu bagi saya itu agen perubahan, dan juga agen of control. Mahasiswa haruslah memiliki perubahan. Ketika mahasiswa ditempatkan dimanapun, dia punya beban dan tanggung jawab untuk merubah sesuatu. Tugas seorang mahasiswa ya kuliah. Kan nggak sesederhana itu dalam bangku perkuliahan. Tugas dan fungsi seorang mahasiswa ya itu tadi, dia punya beban dan tanggung jawab untuk membawa perubahan. Nah, tapi tadi bagaimana dia bisa membawa perubahan itu, yang pertama dia harus memiliki nilai. Nah, nilai-nilai ini apa yang bisa dapatkan? Tidak hanya nilai-nilai di IP ya, nilai-nilai yang bakal keluar di ijazah, tapi nilai diri, kualitas diri yang dimana nanti bisa memahami bahwasannya mahasiswa itu bisa berpikir, memilah dan memilih mana yang terbaik untuknya, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga dia tahu sikap atas sesuatu yang dia ambil itu haruslah memiliki kebaikan, yang dimana kebaikan itu membawa perubahan. Kita kan mahasiswa, kita tarik sejarah berarti ya. Pertama dari 1945 itu bangsa Indonesia itu dimerdekakan oleh pemuda dan beberapa mahasiswa begitu. Jadi ada desakan dari para mahasiswa atau para pemuda untuk meminta Soekarno untuk mendeklarasikan agar Soekarno memerdekakan, memproklamirkan bangsa Indonesia untuk merdeka. Tahun 1998 itu gerakan yang paling besar, terutama gerakan mahasiswa, karena tahun 1998 itu kekuasaan tertinggi negara itu diruntuhkan oleh gerakan mahasiswa. Nah, jadi kalau kita tarik dari beberapa peristiwa besar itu bisa dilihat bahwa sejarah mencatat bahwasanya gerakan mahasiswa adalah gerakan yang paling benar-benar bisa mempengaruhi kekuasaan apapun. Jadi ya itu tadi, gerakan mahasiswa, artinya perlu disadari ya, gerakan mahasiswa gerakan paling besar. Tapi kalau kita tarik sejarah lagi, ngelihat mulai sekarang ini, dari rentetan ini tuh gerakan mahasiswa mulai terkikis oleh kehidupan yang tadi hedonis dan lain sebagainya. Jadi mungkin perlu diingatkan kembali kepada organisasi gerakan mahasiswa untuk lebih menilai atau lebih bisa mempelajari kembali gerakan-gerakan mahasiswa, bahwasanya mahasiswa itu dia adalah kekuatan terbesar terakhir yang dimiliki oleh rakyat untuk melawan kekuasaan ataupun kezoliman yang mereka hadapi. Jadi itu sih gerakan mahasiswa. Pesan untuk mahasiswa sekarang ya, mungkin pesan singkatnya yang pertama, karena kalian itu adalah agen perubahan, maka kalian haruslah memiliki otak yang cerdas. Berpikirlah yang cerdas, jangan bergaul dengan bebas. Jadi seorang mahasiswa itu jangan hanya sebatas aktif dalam bangku perkuliahan, tapi juga aktif dalam kegiatan bermasyarakat. Kenapa? Karena teman-teman di bangku perkuliahan itu kelak akan menjadi bagian dari masyarakat. Dan ketika teman-teman selesai dalam bangku perkuliahan, teman-teman mengemban sarjana, artinya ada kasta pendidikan yang lebih tinggi yang teman-teman emban ketika teman-teman membaur dengan masyarakat. Nah, ketika kasta pendidikan itu lebih tinggi, maka teman-teman mahasiswa punya tanggung jawab untuk bagaimana membangun dan membawa perubahan itu. Mulailah memilah dan memilih mana yang terbaik untuk kalian, terutama para mahasiswa. Kuliahlah, bukan hanya sebatas ingin kuliah untuk ada nanti update di Instagram dan lain sebagainya ketika ada kegiatan di kampus dan lain sebagainya, tapi karena kuliah membawa kalian untuk membaur ke masyarakat agar bisa membawa peradaban yang lebih baik lagi ketika kalian ditempatkan di masyarakat. Jadi kalau kuliah kalian selesai lulus tapi kalian tidak bisa membuat kalian sombong dan membuat kalian tidak membaur terhadap masyarakat, maka sarjana kalian akan sia-sia. Jadi itu pesan saya untuk para mahasiswa Indonesia. Ingat, kalian punya tanggung jawab yang penuh terhadap masyarakat
Karena ingat, karena kalian bagian dari masyarakat. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa itu memiliki idealis yang tinggi sehingga dia tahu mana yang terbaik untuk mereka karena mahasiswa dikenal dengan kritis. Jadi mahasiswa, pesan terhadap kegiatan kemarin, ingat jangan pernah bawa aksi massa yang dia hanya sebatas ikut-ikutan karena itu bikin malu. Tapi setidaknya itu lebih baik dia tidak tahu tapi dia mau ikut terlibat ketimbang ada orang yang tahu bahwa sedang ada kezoliman di depan sana tapi dia lebih memilih untuk diam. Jadi bagi saya jangan pernah mencela mereka yang tidak paham tapi sekedar ikut. Itu lebih baik daripada mereka yang paham tapi tidak mau terlibat dan tidak mau ikut. So, yang lebih jahat yang mana?